Sambil berjalan dengan tergesa-gesa menjauhi Mahibit, Kyai Dulang mulai menganyam cara untuk mengatasi persoalan yang dapat timbul kemudian dengan perguruan Empu Baladatu. Ia mencoba untuk menilai apakah sekiranya Empu Baladatu mempunyai kemampuan yang seimbang dengan Linggodadi dan Linggopati. Seandainya Empu Baladatu memiliki ilmu yang seimbang dengan salah seorang dari keduanya, namun bersama-sama keduanya tetap merupakan orang yang sangat berbahaya bagi perguruan ilmu yang disebut hitam itu, berkata Kyai Dulang. Apalagi ketika sekilas terbayang wajah seorang anak muda yang seolah-olah tidak terpengaruh oleh kelelahan sama sekali, Maisa Bungalan. Dan yang kemudian mengganggunya pula adalah padepokan yang dipimpin oleh Empu Songgondaru. Rintangan-rintangan yang sangat berat desis Kyai Dulang. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang ada di dalam istana Singosari itu sendiri. Terbayang betapa orang-orang kuat seperti Maisagni, Lembu Ampal, para senopati dan panglima, kemudian kedua anak muda yang sedang berkuasa di Singosari yang disebut sepasang ular naga di satu sarang. Bahkan kemudian muncul pula nama-nama Witantra dan Mahendra. Kyai Dulang menarik napas dalam-dalam, lalu katanya kepada diri sendiri, memang tidak mungkin bagi Empu Baladatu untuk mencapai maksudnya, meskipun ia dapat memperluas daerah pengaruhnya. Tapi perkembangan tentu sangat perlahan. Apalagi di luar istana agaknya Linggodadi dan Linggopati mempunyai kepentingan tersendiri dengan Singosari. Saat terlintas sikap Linggodadi dan Linggopati yang berbeda, dan Kyai Dulang yang mempunyai nalar yang cukup tajam dapat mengerti apakah yang sebenarnya dimaksud oleh Linggopati. Linggopati ingin menggabungkan kekuatan yang berada di luar istana, katanya kepada diri sendiri. Namun semuanya masih harus diserahkan kepada kebijaksanaan Empu Baladatu. Ia adalah penguasa tunggal di padepokannya, sehingga segala sesuatu Empu Baladatulah sendiri yang harus mengambil keputusan. Tapi aku dapat memberikan pertimbangan kepadanya, berkata Kyai Dulang kemudian. Karena itu maka perjalanan Kyai Dulang itu pun langsung menuju padepokan Empu Baladatu, meskipun ia harus bermalam di perjalanan. Kedatangannya telah menimbulkan harapan-harapan baru pada Empu Baladatu. Namun kemudian nampak betapa hatinya justru didekam oleh keraguan-raguan ketika Kyai Dulang sudah melaporkan semua hasil perjalanannya. Hatimu memang terlampau kecil menghadapi persoalan yang besar ini, berkata Empu Baladatu. Tidak, Empu, tapi kita tidak boleh melupakan kenyataan yang kita hadapi. Apakah yang dapat kita harapkan dengan kekuatan yang ada pada kita sekarang? Serigala putih dan macan kumbang harus diperhitungkan. Tentu, Empu, tapi jika pasukan prajurit segelar papan datang ke kedua padepokan itu, maka padepokan itu tentu akan segera disapu bersih. Kau tidak melihat kekuatan serigala putih dan macan kumbang yang sebenarnya? Aku berada di antara mereka, Empu. Aku tinggal di tengah-tengah mereka. Empu Baladatu menarik napas dalam-dalam. Dengan seksama ia mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan oleh Kyai Dulang tentang kedua bersaudara yang ditemuinya di Mahibit, tentang sifat-sifat mereka yang berbeda dan pendirian mereka masing-masing. Bagaimana menurut pertimbanganmu? Apakah agaknya mereka dapat dipercaya? Menurut pendapatku, Empu, mereka adalah orang-orang yang menyatakan apa yang tersilat di hati mereka. Jika mereka ingin membunuh, maka keinginannya itu akan segera nampak. Tetapi agaknya Linggopati mempunyai perhitungan yang lebih masak. Tapi ingat, Kyai Dulang,
Linggopati adalah pembunuh orang berilmu hitam. Itu adalah suatu kebetulan. Tetapi aku kira jika kita dapat memanfaatkan hubungan kita dengan Linggopati, maka akan dijalin suatu hubungan yang lain yang mungkin akan dapat saling memberikan manfaat. Empu Baladatu mengangguk-angguk. Ia merasakan beberapa kebenaran keterangan Kiai Dulang. Tapi bagaimana mungkin aku dapat membicarakan hal ini dengan Linggopati? Aku dapat menghubunginya dan empu akan dapat mengadakan penjajakan, karena pada hakikatnya ikatan yang apabila mungkin dibuat adalah ikatan yang longgar. Kita belum mengetahui kekuatan orang-orang Maibit itu. Jika kekuatan mereka hanyalah terletak pada kedua orang itu, maka kita akan dapat membinasakannya. Betapapun tinggi ilmunya, namun jumlah orang yang ada pun akan mempengaruhinya pula. Empu Baladatu mengangguk-angguk, tetapi terbayang olehnya cerita Kiai Dulang tentang halaman sebuah padepokan yang dikelilingi oleh dinding batu yang agak tinggi, tetapi sama sekali tanpa regol. Memang aneh dan tentu menyimpan rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan penghuni padepokan itu pun tidak. Selain Linggopati dan Linggodadi, desah Empu Baladatu, padepokan itu sudah kosong. Ya, sudah kau katakan, tetapi kekosongan padepokan itu bukan berarti bahwa padepokan itu sudah tidak mempunyai arti lagi. Kiai Dulang mengangguk-angguk. Kiai, berkata Empu Baladatu, baiklah, aku akan memikirkan, tapi memang berat untuk menghadapi kederetan nama seperti yang kau katakan. Tapi sudah tentu bukan maksudku untuk menghadapi mereka bersama-sama, tapi seorang demi seorang dalam kesempatan yang terpisah-pisah. Aku tahu, Empu, tapi baiklah, kita mencoba mencari hubungan dengan orang-orang Maibit. Kita mempunyai kekuatan cukup sehingga Linggodadi dan Linggopati tidak akan dapat memperkecil kehadiran kita. Dan bahkan mungkin dengan demikian, kebiasaan Linggodadi membunuh orang berilmu hitam itu pun akan ditinggalkannya. Empu Baladatu mengangguk-angguk, tapi ia tidak segera dapat mengambil keputusan. Banyak pertimbangan dan perhitungan yang harus diperhatikannya tentang Linggopati dan Linggodadi. Tetapi ia pun tidak dapat mengabaikan pendapat Kiai Dulang yang bagi orang-orang berilmu hitam memiliki tataran yang cukup baik. Tapi Empu Baladatu harus bersikap hati-hati. Ia tidak akan dapat memutuskannya sendiri. Dengan banyak pertimbangan, ia mencoba menilik setiap kemungkinan yang dapat dilakukan. Itulah sebabnya maka Empu Baladatu pun memanggil beberapa orang yang dianggapnya mempunyai kecakapan berpikir, seorang demi seorang, agar masing-masing tidak saling mempengaruhi. Ia ingin mendengar pendapat orang-orangnya seluas-luasnya, seperti yang mereka pikirkan. Memang ada beberapa pendapat, tetapi menurut kesimpulan yang didapatkannya, maka orang-orangnya condong untuk tidak bermusuhan dengan Linggodadi yang digelari pembunuh orang berilmu hitam. Memang ada dendam yang menyala di hati kami, berkata salah seorang dari mereka. Tetapi dendam itu tidak harus diwujudkan dalam tindakan yang bodoh dan tidak terarah. Kita akan dapat memanfaatkan tawaran baik dari Linggopati, meskipun pada suatu saat kita akan membuat perhitungan dengan mereka secara khusus. Maksudmu, jika kita telah berhasil, maka kita akan membuat perhitungan, begitu? Setelah berhasil atau separuh berhasil? Tetapi sudah tentu pada keadaan seperti sekarang, kita tidak akan dapat berbuat apa-apa, karena kita tidak tahu di manakah orang-orang yang bernama Linggopati dan Linggodadi itu sebenarnya tinggal. Empu Baladatu menarik napas dalam-dalam. Ia mengerti maksud anak buahnya yang seorang ini, tapi perbuatan licik itu pun sama sekali tidak menjadi pantangan bagi golongan orang-orang berilmu hitam. Sementara anak buahnya yang lain dengan tegas menerima tawaran itu, meskipun ia berkata,
Tapi kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh menjadi korban dari kelicikan Linggopati itu. Jika kita terpaksa menghubungi mereka, maka biarlah orang-orang yang tidak banyak berarti bagi kita berusaha untuk membuat rintisan dari hubungan itu, sehingga yang terjadi bukanlah sebuah jebakan. Namun yang lain mengatakan, apakah kita akan membiarkan diri kita masuk ke mulut buaya? Tapi banyak cara yang dapat ditempuh, berkata Mpu Baladatu. Memang mungkin kita masing-masing akan dapat membuat curang, tapi tidak-tidaknya kesepakatan untuk tidak saling memusuhi akan membantu perkembangan perguruan ini. Kita akan dapat menyiapkan kekuatan yang cukup, sehingga jika benar-benar kita dihadapkan pada keharusan membuat perhitungan, maka kita sudah dapat benar-benar bersiap dalam segala hal. Tapi apakah Linggopati dan Linggodadi tidak berbuat apapun juga selama ini? Bertanya salah seorang dari anak buahnya. Jika kita berharap untuk maju, maka Linggopati pun akan berbuat serupa seperti kita. Mereka akan dapat berbuat seperti yang dikehendaki, karena selama ini pihak kita sajalah yang banyak mengalami kesulitan akibat perbuatan Linggodadi dan Mahesa Bungalan, yang nampaknya satu dengan lainnya tidak mempunyai hubungan. Kita sudah terkelabui selama ini jika kita menganggap bahwa kedua orang itu merupakan sepasang kesatria yang mencoba ingin menjadi pahlawan. Anak buahnya pun mengangguk-angguk dengan penuh kecurigaan. Mereka dapat mengerti bahwa hubungan itu memang dapat diselenggarakan. Dalam pertemuan terbatas, setelah Mpu Baladatu mendengar dan bicara dengan beberapa orang, maka akhirnya Mpu Baladatu memutuskan untuk mencoba membuat hubungan dengan Linggopati. Pergilah ke Mahibit, berkata Mpu Baladatu pada Kiai Dulang. Kita akan menentukan di mana aku dapat bertemu dengan Linggopati. Hanya Linggopati. Jika yang datang Linggopati dan Linggodadi, aku tidak akan berbicara. Meskipun nanti keputusan yang diambil akan menyangkut Linggodadi, namun aku tidak bersedia berbicara dengan orang yang kasar itu. Ya, Dulang menarik napas dalam-dalam. Ia sadar bahwa kedatangannya ke Mahibit dapat membahayakan jiwanya. Jika Linggodadi tidak dapat mengendalikan dirinya, maka akan dapat terjadi benturan kekerasan, sedangkan Linggodadi adalah orang yang tentu tidak akan dapat dilawannya. Karena itulah maka Kiai Dulang minta kepada Mpu Baladatu agar perjalanannya mendapat pengawasan dari seseorang yang dapat dipercaya untuk membantunya. Jika Linggodadi kemudian menjadi gila, Mpu Baladatu tidak berkeberatan. Itulah sebabnya maka Kiai Dulang pun kemudian pergi ke Mahibit dengan seorang kawan yang akan dapat membantunya jika ia menemui kesulitan. Kedatangan Kiai Dulang kembali ke Mahibit sudah diduga oleh Linggopati. Karena itulah maka beberapa hari kemudian ia sudah melihat lagi seorang pengemis yang duduk di tikungan yang biasanya mempergunakan oleh Kiai Dulang menunggu orang-orang yang bermurah hati memberikan sekeping uang kepadanya, termasuk Linggopati. Yang pertama-tama datang pada Kiai Dulang dari kedua saudara itu adalah Linggopati. Seperti biasanya ia datang dan melemparkan sekeping uang. Namun kemudian sambil tertawa ia berkata, "Aku sudah mengira bahwa kau akan datang lagi. Sebenarnya aku sangat cemas," berkata Kiai Dulang. "Kenapa?" "Linggodadi sudah siap membunuhku." Linggopati tertawa katanya, "Jangan takut, ia tidak bersungguh-sungguh." "Ia bersungguh-sungguh. Sekarang tidak, aku sudah memperingatkannya." Kiai Dulang termangu-mangu, tetapi ia mempunyai kepercayaan kepada Linggopati. Agaknya Linggopati akan dapat memegang janjinya dan tidak akan membiarkan Linggodadi membunuhnya. "Katakan, kenapa kau kembali meskipun kau cemas bahwa Linggodadi akan membunuhmu?" "Kau tentu sudah menduga." Linggopati tertawa lagi, katanya sambil mengangguk-angguk.
Sudah aku kira bahwa kau mungkin bukan seorang pengemis yang dungu. Kau tentu seorang yang memiliki kemampuan berpikir yang matang. Sejak aku bertemu dengan kau di sini, aku sudah mempertimbangkan untuk berbicara tentang kemungkinan seperti yang akan kau katakan kepadaku, bukankah begitu? Ya, dan kau sudah banyak mengetahuinya, meskipun mula-mula hanyalah sekedar dugaan. Katakanlah dengan tepat, aku datang atas nama Empu Baladatu. Linggopati tertawa sekali lagi, meskipun ia berusaha untuk memenahannya agar tidak menarik perhatian orang-orang yang lewat. Tepat seperti yang aku perhitungkan, kau tentu salah seorang dari orang-orang berilmu hitam yang mendendam kepada Linggodadi, karena Linggodadi digelari pembunuh orang berilmu hitam, dan pimpinan tertinggi orang-orang berilmu hitam adalah Empu Baladatu. Usahanya mengalahkan gerombolan Serigala Putih dan Macan Kumbang tidak menguntungkannya, karena setiap orang kemudian mengetahui namanya, karena orang-orang dari gerombolan Serigala Putih dan Macan Kumbang tidak dapat membatasi diri seperti murid-murid Empu Baladatu yang lebih tua dan murni. Kau benar, tapi tidak semua orang mengetahui dan mengenal ciri-ciri Empu Baladatu, seperti orang-orang Maibit yang mengenal nama Linggodadi dan Linggopati tidak mengenal ciri-cirinya. Linggopati mengangguk-angguk, katanya, kau benar, tidak banyak orang yang mengetahui ciri-cirinya. Bahkan orang-orang dan gerombolan Serigala Putih dan Macan Kumbang yang pernah berhadapan muka sekalipun tidak akan dapat mengenalnya dalam wujudnya yang sedikit berubah. Kiai Dulang tidak menjawab. Nah, apa katamu sekarang tentang Empu Baladatu? Ia bersedia bertemu denganmu. Bagus sekali, sahut Linggopati. Apakah aku harus datang ke padepokannya? Tidak, kau dapat menentukan tempat lain. Di mana? Apakah di Maibit? Tidak di Maibit, tetapi juga tidak di padepokan Empu Baladatu. Katakan di mana? Aku akan bersedia datang berdua saja dengan Linggodadi tanpa orang lain. Kiai Dulang menjadi heran, agaknya Linggopati mempunyai kepercayaan yang sangat kuat pada dirinya sendiri, sehingga ia sama sekali tidak gentar kemanapun ia harus bertemu dengan Empu Baladatu. Apakah kau bersedia datang ke salah satu seorang gerombolan Serigala Putih atau Macan Kumbang? Tentu, aku akan datang. Aku sudah mengetahui letak kedua padepokan itu. Jika demikian, baiklah, kita tentukan harinya. Datanglah ke padepokan Serigala Putih. Tapi beritahukan kepada orang-orang gerombolan Serigala Putih agar mereka tidak menggangguku. Mereka tidak usah mengetahui bahwa yang datang adalah Linggopati dan Linggodadi, tetapi bahwa akan datang dua orang mengunjungi padepokan mereka. Itulah yang harus mereka ketahui agar mereka tidak berbuat dungu dan mengganggu aku. Setiap gangguan, apalagi tindakan kekerasan, berarti pedukuhan itu akan musnah. Ternyata kau juga dapat menyombongkan diri. Tentu, aku selalu berusaha untuk menyombongkan diri agar dapat menakut-nakuti orang lain. Kesombongan kadang-kadang memang sangat berguna. Ya, berhenti sejenak lalu. Tapi yang aku katakan benar-benar kesombongan, bukan bualan. Kau tahu bedanya? Kiai Dulang termangu-mangu. Sombong adalah mengatakan yang sebenarnya, meskipun agak berlebih-lebihan dan sekedar ingin mendapat pujian. Sedangkan bualan adalah sesuatu yang sama sekali tidak benar. Kiai Dulang mengangguk-angguk, katanya, baiklah, aku akan menyampaikan kepada Empu Baladatu. Tentukan hari yang paling baik buatmu. Tentu bukan saat purnama naik, saat Empu Baladatu memerlukan korban untuk perkembangan ilmunya. Meskipun bukan berarti aku menjadi ketakutan. Kiai Dulang mengerutkan keringnya. Ternyata yang diketahui Linggopati tentang Empu Baladatu cukup banyak. Sejenak Kiai Dulang mempertimbangkan kemungkinan pertemuan itu.
Agaknya Linggopati benar-benar seorang yang percaya kepada diri sendiri, sehingga dimanapun pertemuan itu diadakan bukannya menjadi persoalan baginya. Namun dalam pada itu Kiai Dulang berkata, "Linggopati, jika persoalan menjadi semakin terang, apakah kau akan tetap merahasiakan dirimu dan kekuatanmu yang sebenarnya bagi Empu Baldatu?" "Itu tergantung pada keadaan," jawab Linggopati. "Tetapi pada dasarnya kita tidak diwajibkan untuk melebur kekuatan yang ada, tapi kita akan bersama-sama mempergunakan kekuatan kita masing-masing untuk tujuan yang sama." Kiai Dulang mengangguk-angguk lalu, "Baiklah Linggopati, kita tentukan saja bahwa pertemuan akan dilangsungkan di hari pertama saat bulan mulai nampak di langit di padepokan gerombolan Serigala Putih." Linggopati tertawa, katanya, "Baiklah, aku dan Linggodadi akan datang. Jangan mencoba berbuat sesuatu yang akan dapat membinasakan seisi padepokan dan bahkan padepokan Macan Kumbang dan padepokan Empu Baldatu sendiri." Kiai Dulang tersenyum, katanya, "Kau belum mengetahui di manakah letaknya padepokan dan kekuatan Empu Baldatu yang sebenarnya?" Linggopati pun tertawa, katanya, "Memang belum, tapi akan segera mengetahuinya. Jika aku dengan bersungguh-sungguh mencarinya, jika kau tidak percaya, aku akan dapat membuktikannya." Kiai Dulang mengerutkan keningnya. Ia sadar sepenuhnya bahwa ia akan dapat menjadi sasaran pemerasan untuk mengatakan letak padepokan Empu Baldatu yang sebenarnya. Meskipun seorang kawannya mengawasi dari kejauhan, tetapi yang dapat dilakukan oleh kawannya itu tentu sekedar melaporkan kepada Empu Baldatu jika terjadi sesuatu atas dirinya. Karena itu maka Kiai Dulang pun berkata, "Baiklah, aku percaya. Karena itu agaknya pembicaraan kita sudah dapat dianggap selesai. Karena pembicaraan berikutnya akan dilakukan di padepokan itu dengan Empu Baldatu sendiri. Katakanlah kepada Empu Baldatu bahwa aku akan datang. Mudah-mudahan kita saling menyadari bahwa kita tidak boleh saling mengganggu, dan terlebih-lebih lagi agar kita dapat bekerja bersama untuk mencapai suatu cita-cita yang agung." Kiai Dulang mengangguk-angguk, namun tiba-tiba saja senyum yang mulai membayang di bibirnya segera larut ketika ia melihat seorang dengan langkah yang tetap perlahan-lahan mendekatinya. "Kau masih cemas saja melihat kehadirannya," berkata Linggopati. "Ya sudah menyadari bahwa langkahnya telah salah. Itulah sebabnya maka kau tidak usah cemas." Kiai Dulang terdiam sejenak, namun kemudian kepalanya pun terangguk-angguk. Katanya, "Mudah-mudahan." Kiai Dulang tidak dapat melanjutkan kata-katanya karena Linggodadi pun menjadi semakin dekat. Sejenak Kiai Dulang menunggu dengan tegang, namun rasa-rasanya hatinya menjadi lapang ketika ia melihat wajah Linggodadi yang cerah, bahkan sebuah senyum nampak di bibirnya. "Maafkan sikapku yang kasar," berkata Linggodadi sebelum ia berhenti berjalan. Kiai Dulang pun tersenyum sambil menjawab, "Ah, tidak apa-apa. Semuanya terjadi karena persoalan di antara kita yang belum jelas." "Apakah sekarang sudah jelas?" "Nampaknya akan menjadi semakin jelas," jawab Kiai Dulang.